Ya, Baik Ibu Rini. Nah Ibu Rini, hari ini kan kita kupas tuntas tentang endometriosis gitu ya. Itu kaitannya erat dengan mental health. Nah sebenarnya apa sih mental health itu Ibu Rini? Oke, baik ya. Kesehatan mental atau mental health itu kondisi di mana seseorang itu dibilang sehat lah ya, meskipun kita tidak bisa 100% sehat gitu. Artinya seseorang itu mampu menjalankan fungsi hidup sehari-hari, produktif, artinya bekerja sesuai dengan perannya masing-masing, entah dia pekerja, guru, ataupun ibu rumah tangga gitu ya. Jadi produktif, bisa menjalankan tugas, mampu mengelola emosi dengan baik, mengelola tekanan dengan baik. Baik itu relatif ya, karena tekanan dalam hidup itu datang terus, turun naik. Pagi kita baik-baik aja, sore kita stres gitu ya, atau hari ini kita ketawa, besok kita bisa stres begitu. Jadi tidak juga sehat terus, tetapi bisa turun naik, tetapi dalam kadar yang baik ya, tanda kutip baik, kita bisa menjalankan hidup sehari-hari begitu. Nah antara faktor fisik, psikologis dan juga lingkungan itu apakah saling mempengaruhi dari mental health sendiri Ibu? Ya tentu saja ya. Kalau dulu kesehatan mental itu seringkali istilahnya digunakan standar sehat fisik biasanya gitu kan. Tetapi perjalanannya sekarang ternyata sehat fisik saja tuh nggak cukup gitu. Termasuk juga psikologis, kemudian sosial juga ya. Jadi sehat sosial itu cukup dukungan dari lingkungan, kemudian sehat secara mental yang sifatnya termasuk spiritual juga ya. Kalau di Indonesia ternyata spiritual itu faktor yang cukup penting. Ini yang berbeda mungkin kalau di dunia barat gitu ya. Ternyata tidak cukup biopsikososial, tetapi biopsikologis, sosial dan spiritual gitu. Makanya tadi saya juga sempat dengar Bu Wike ya? Benar? Ibu Wike ya, betul. Bu Wike ya, juga menyatakan ada syukur, ada berusaha ikhlas menerima gitu kan, itu kan bagian-bagian dari spiritual kita. Seperti itu. Jadi semua aspek itu saling berkait sebenarnya ya. Nah penanganannya seperti apa sih Ibu kalau misalnya ada pasien gitu, misalnya Ibu Wike ya datang ke Ibu Rini, lalu apa yang dilakukan oleh Ibu Rini untuk mengantisipasi atau mengatasi gejala dari Ibu Wike tadi? Secara psikologis ya tentunya ya, atau secara mental gitu ya. Biasanya saya ngomong gejala atau ini ya permasalahan mungkin ya. Biasanya setelah seseorang itu didiagnosis penyakit fisik yang sifatnya jangka panjang, apalagi terkait dengan organ kewanitaan, pikiran itu kan udah kemana-mana ya. Pasti OVT ya, overthinking itu yang paling pertama gitu ya. Sudahlah pasti hidup saya selesai, itu yang biasanya agak sulit dicegah. Kemudian kemana-mana, apalagi sudah bersuami misalkan, oh nanti suami saya gimana, pernikahan saya gimana. Apalagi kalau belum punya putra atau putri, pikirannya jauh kemana. Jadi yang pertama itu biasanya kita kelola dulu cara berpikirnya biasanya gitu ya. Overthinking itu yang perlu dikelola karena itu ternyata dampaknya cukup besar kemana-mana. Akhirnya cemas yang tidak ada jelas penyebabnya, panik biasanya. Atau buru-buru ngomong ke suami, sudah saya sudah nggak bisa apa-apa lagi, udah kamu cari aja perempuan lain misalnya begitu ya, salah satunya. Ada yang begitu gitu ya, itu cara mudah untuk lepas dari masalah sebenarnya. Karena selain mengelola diri kita sendiri ketika kita sakit, paling capek itu mengelola relasi dengan orang lain, seperti itu. Makanya banyak juga wanita dengan endometriosis itu paling rentan mengalami permasalahan pernikahan ya. Bahkan saya baca ada 7% atau hampir 8% mengalami perceraian karena masalah organ kewanitaan seperti ini. Gitu. Nah penanganannya sendiri kalau misalnya kita gimana sih caranya kita mendominasi pikiran kita supaya kita tuh nggak overthinking gitu, nggak mudah panik, mudah cemas, itu seperti apa sih Ibu Rini? Iya. Oke, tentu saja nggak ada jalan yang mudah sebenarnya ya, gitu ya, karena overthinking itu berulang-ulang munculnya begitu ya. Yang pertama meningkatkan keyakinan diri ya. Keyakinan diri atau self efikasi bahwa kita itu punya banyak modal, kita punya banyak istilahnya sumber daya dari diri kita sendiri, misalkan
misalkan kita bekerja, kita masih punya pekerjaan, kita seorang istri, kita masih punya suami, begitu ya. Atau jadi kita mengumpulkan berbagai macam kemampuan yang kita punya. Kita kumpulkan dulu, kita yakinkan bahwa ini nih hanya salah satu aspek dalam kehidupan kita sebenarnya gitu. Ada hal lain yang masih bisa kita lakukan. Seperti itu salah satunya gitu ya. Oke. Dan kalau misalnya kita sebagai wanita tuh kan pastinya ada menstruasi gitu ya. Nah, apakah kalau misalnya kita mengalami menstruasi itu berpengaruh sama kesehatan mental kita, Ibu? Ya tentu aja ya. Pasti Kita juga ya? merasa ya biasanya Oke. ya. Beberapa hari sebelum menstruasi biasanya galau, bingung gitu ya. Bahkan emosi kadang turun naik. Bahkan ya mungkin ada efek fisik ada, tapi merasa pegel-pegelnya itu berlebih-lebih daripada hari biasanya sebelum dibandingkan kita tidak akan menstruasi begitu kan ya, seperti itu. Tapi biasanya ada beberapa wanita yang tidak merasakan kalau misalnya itu tuh ini gejala kesehatan mental saya nih gitu. Ada kan ya beberapa banyak orang. ya seperti itu iya. Nah itu seperti apa Ibu? Sebenarnya plus minus ya. Ada yang sangat sensitif, oversensitif bahkan gitu ya. Oversensitif itu artinya gejala kecil aja dia sudah merasa ada sesuatu nih pasti gitu kan ya. Entah fisik saya atau mental saya ada sesuatu gitu kan. Sisi positifnya orang ini punya awareness yang tinggi sehingga dia akan cepat mencari bantuan kalau dia punya sesuatu gitu ya. Saya harus kemana ya? Saya pasti dia cari gitu, dia baca gitu kan. Tetapi ada orang-orang yang entah itu abai, bisa mungkin abai, mengabaikan atau memang tidak sensitif. Jadi cuma sakit begini, udah jalan aja terus sampai akhirnya dia nggak sadar ternyata masalah ini menjadi lebih berat dan lebih rumit gitu ya untuk ditangani selanjutnya. Gitu. Nah sejauh pengalamannya Ibu Rini gitu ya, seperti apa sih dampak dari endometriosis pada kesehatan mental penderitanya? Karena endometriosis ini seperti yang Dokter Eli sampaikan tadi butuh penanganan jangka panjang gitu ya, tentu saja itu akan berpengaruh ke sepanjang hidup seseorang. Biasanya yang pertama terganggu itu kualitas hidup gitu ya. Kualitas hidup itu pasti ada yang berubah, pola hidup yang berubah, kita menyesuaikan. Misalkan saat nyeri orang mengubah aktivitasnya, relasi juga dengan sosial atau pasangan begitu ya, atau yang paling banyak itu adalah depresi dan kecemasan, itu yang paling banyak ya, seperti itu. Depresi dan kecemasan. Nah kecemasan. Itu ada tingkatnya nggak sih Ibu Rini untuk misalnya ini cemasnya udah berlebihan nih harus ke psikolog misalnya, itu ada batasnya nggak? Dan seperti apa batas maksimalnya? Ya. Biasanya yang dianggap sebagai normal, saya selalu mengatakan normal itu tanda kutip karena tidak ada yang benar-benar normal. Normal itu relatif gitu ya bagi seseorang. Normal itu ketika yang pertama orang itu dengan mudah kembali ke kondisi tidak, misalkan cemas gitu ya. Udah banyak pikiran negatif, kemudian dia mudah kembali, enggak, mudah kelola gitu ya, enggak ini enggak sesuatu kok. Tetap bisa bekerja itu berarti masih baik-baik aja. Tetapi ketika gejala-gejala mental itu mulai menghambat, misalkan jadi sulit bangun gitu ya, sulit melakukan sesuatu yang biasanya itu mudah menjadi berat, misalkan hanya sekedar nyeplok telur yang biasanya itu gampang, apa sih sulitnya telur dibuka, dikocok, dimasukin gitu kan. Itu menjadi sulit, misalkan ini telur ada di mana ya, ini mecahinnya gimana ya. Kadang ada pada fase-fase tertentu kayak merasa frustasi bahwa hal-hal mudah tuh jadi sulit. Nah itu udah tanda sebenarnya butuh bantuan gitu. Seperti itu. Nah nanti kalau misalnya butuh bantuan pastinya ke psikolog gitu ya. Apa yang pertama kali Ibu Rini sampaikan? Misalnya harus apa? Harus A, harus B gitu. Iya. Biasanya sih selain misalkan saya tahu gitu ya kalau riwayatnya punya endometriosis, pasti saya akan tanya juga bagaimana selama ini misalkan kehidupan sehari-hari, apakah hambatannya dan lain-lain. Saya biasanya akan lebih mendorong orang ini untuk paham sekali tentang apa yang terjadi sama dia sebenarnya, secara fisik, secara psikologis. Kadang-kadang karena sesuatu itu terbiasa, rutinitas sehari-hari, jadi misalkan kita bangun tidur, kita mandi, kita pakai baju, kita pergi ke kantor, kita nyetir, macet, kita anggap biasa gitu kan. Sehingga hal penting yang ada dalam hidup itu terlewat gitu ya. Jadi bisa dilambatkan. Dilambatkan itu artinya menikmati momen, atau istilah kerennya sekarang tuh menjadi mindful terhadap apapun yang kita lakukan. Bahkan hanya untuk menyuapkan nasi ke dalam mulut aja kita bisa mindful gitu ya. Misalnya
menikmati momen, oh iya ini saya lagi makan, oke saya makan gitu kan. Saya lagi mau mandi, saya mandi. Biasanya orang tuh mencampur semua, saya makan nih anak saya mau ini, kepalanya Ya, penuh ya, ya, gitu kan penuh, ya, ya. penuh gitu ya. Ah, Jadi ah, ah. berusaha menikmati momen, mindful. Mungkin bisa mengetahui healing, ya, Ibu? healing juga bisa, Bisa ya. ya. Healing Oke. itu plus minus ya. Oke. Cari healing yang tidak merugikan ya, pastinya gitu ya. Healing itu bisa dari kadar yang paling sederhana sampai kadar yang paling tinggi, istilahnya melibatkan banyak sumber daya, keuangan dan lain-lain. Ya. Jadi hati-hati juga dengan istilah healing gitu kan ya. Usahakan itu tidak merugikan. Biasanya healing kan sukanya ke Bali, Iya. ya ke pantai gitu. Misalkan kayak saya tuh healing suka belanja gitu kan ya. Oke, ya. Saya juga harus hati-hati kan, berarti saya Betul. jangan healing yang sifatnya belanja kalau saya nggak punya uang. Adanya setelah healing saya malah stres ya, atau Betul. depresi Uangnya gitu ya. habis nih ya. Uangnya habis, terus ada tagihan SPP dan lain-lain, saya pusing kan, itu bukan Oke. healing namanya, cari masalah ya gitu kan Cari selanjutnya masalah. ya. Gitu Baik, ya. sebelum kita lanjutkan boleh ada pertanyaan mungkin ibu-ibu. Baik, silahkan mikrofonnya. Bagaimana mengontrol emosi ketika nyeri haid itu datang? Kan kebetulan kalau untuk penderita endometriosis itu kalau nyeri kan banget gitu ya. Kadang itu malah membuat emosi. Sesuatu hal yang benar-benar cuma simpel aja itu bisa monsternya keluar gitu loh. Monsternya itu bisa keluar, bisa membara-bara gitu. Apalagi kalau sudah benar-benar sakit banget gitu. Itu malah gimana cara ngontrolnya gitu. Itu ya memang itu sebenarnya dari curhatan saya nih. Iya. Saya butuh bantuan gitu bagaimana cara menghandle gitu. Memang banyak ya permasalahan wanita yang kayak nggak bisa mengontrol emosi gitu Ibu Rini ya. Apalagi kalau nyeri haid tuh bisa sampai pingsan atau udah berbaring aja lah di tempat tidur gitu kan ya saking nyerinya. Seperti apa Ibu? Disenggol aja, tadi Betul. monsternya keluar ya, maunya bantu mijet suami tak pijetin malah wah gitu ya, Iya. malah heboh gitu kan ya, itu ya, malah marah gitu ya. Ibunya repot ya, kemana-mana ya Bu ya jadinya Bu ya. Pernah coba belajar relaksasi Mbak? Pernah ya? Relaksasi seperti apa yang biasa dilakukan? Apa? Yoga ya, latihan nafas ini berarti diafragma ya, salah satunya ya. Sering dipraktekkan ketika misalkan, nah itu dia ya, itu mungkin bisa dilakukan. Kadang-kadang nyeri itu kan ada kayak alarm, sebenarnya nyeri itu kan alarm tubuh ya, sama kayak gangguan mental yang lainnya atau permasalahan mental itu semua itu alarm sebenarnya, ada sesuatu dalam tubuh kita gitu kan. Atau tubuh kita lagi pengen diperhatikan gitu. Nah salah satunya kita bisa lebih peka sebelum itu nyeri itu tambah besar, rasanya atau frekuensinya tambah sering, biasanya ada gejala. Itu mulai harus waspada, mungkin bisa dipraktekkan nafasnya diafragma. Pernafasan diafragma itu sebenarnya relaksasi yang paling sederhana. Jadi kita kayak mengendorkan otot-otot, karena kalau nyeri itu kan semua tegang ya, semua tegang sehingga kadang kita juga kehilangan merasa kayak kehilangan kesadaran tuh karena kita juga tidak sanggup mengelola rasa nyerinya gitu. Panik juga ada gitu kan, panik juga ada gitu ya. Salah satunya bisa dicoba gitu ya. Tetapi jangan dicoba ketika nyeri mau datang, dicoba sebelum-sebelum pas lagi santai dicoba gitu ya. Tahu ya di sini kan ya Mbak ya biasanya diafragmanya ya sini ya. Oh berarti ini lebih ke arah awareness gitu ya. Awareness. Sebenarnya kalau yang sifatnya manajemen istilahnya anger yang management. sifatnya jangka panjang yang pasti akan datang gitu ya. Kita perlu tahu kapan itu akan datang. Jadi kita semacam kayak waspada tapi bukan berlebihan ya. Waspada tapi tidak berlebihan. Kita tahulah situasi mana yang kita harus baik-baik saya harus duduk misalkan. Oke, saya harus duduk. Oke, saya harus ngapain? Saya harus bernafas lebih pelan misalkan gitu ya. Soalnya itu kan kalau nyeri banget gitu kan biasanya monsternya iya makanya seperti itu, salah satunya bisa seperti itu. Atau misalkan kalau diresepkan semacam painkiller gitu ya Dok ya, mungkin bisa tahu kapan itu harus diminum sebelum itu menjadi ketika sudah sakit banget kan udah kemana-mana ya pikirannya gitu kan ya. Sebelum itu ya tapi bukan sesuatu yang judgmental ya, bahwa saya akan nyeri saya minum sebelumnya gitu ya, tapi kita ini biasanya kayak gini akan begini gitu kan ya. Pasti kita paham gitu kan ya, seperti itu. Berarti ke arah awareness kemudian relaksasi. Awareness bagaimana cara dipraktekkan karena kalau kita sedang panik atau kita sedang nyeri, nafas diafragma itu lebih
membuat kita lebih bertenaga. Kalau nafas dada, malah tambah banyak sekali energi yang kita keluarkan, malah kayak sesak nafasnya, begitu ya, seperti itu. Mungkin ada teknik pernafasan sendiri dari psikolog, Bu Rini? Ya, itu salah satunya diafragma. Diafragma itu bagian dari antara rongga dada dengan perut. Kita semua bisa sih merasakan di sini ya. Paling gampang tuh kalau kita posisi tidur. Jadi coba latihan diganti nafas dada ke nafas perut gitu ya. Dan itu menjadi lebih panjang. Ketika kita narik nafas, perut kita membusung. Ketika kita buang nafas, perutnya kempes. Gitu. Kalau kita nafas dada kan, iya, dadanya naik, membusung, terus ya. buang nafas, dadanya turun. Dan itu saya mungkin bisa testimoni juga kalau saya lagi panik, manusiawi saya juga merasakan panik gitu ya. Saya langsung berubah nafasnya misalkan gitu. Tapi kalau udah biasa, nanti biasanya pakai nafas perut terus gitu, seperti itu. Apalagi sudah yoga ya, biasanya tinggal dilatih saja gitu kan ya. Makasih dok. Iya. Terima kasih. Ya, Ibu Rini, menurut pengalaman Ibu Rini sendiri, endometriosis itu mempengaruhi kualitas hubungan dengan pasangan mungkin atau lingkungannya, temannya? Pasti ya. Bahkan tadi sebenarnya saya tahu itu mempengaruhi, tapi saya tadi iseng ya googling cari penelitian gitu ya. Ternyata social support, dukungan sosial dan mental health itu yang paling terganggu pada pasien-pasien endometriosis ternyata. Jadi masalah selanjutnya setelah kita punya problem dengan diri kita sendiri adalah hubungan dengan orang lain gitu ya. Biasanya diawali dengan rasa tidak nyaman bahwa ada yang berbeda dari kita gitu ya secara kewanitaan. Kemudian kita mulai tidak yakin apa yang kita punya, begitu istilahnya nggak pede lah ya gitu ya. Kadang-kadang ada juga beberapa pasien yang melihat perempuan lain itu lebih gitu ya. Jadi kalau misalkan dia lagi nunggu, katanya lagi nunggu dokter terus ngeliat perempuan lain yang sakitnya beda, atau perempuan yang lewat bilang, ih enak ya dia nggak sakit gitu ya, kok bisa ya perempuan itu sehat aja sedangkan saya kok banyak banget penyakitnya gitu kan ya. Jadi mindset seperti itu yang kadang-kadang akhirnya membuat kita jadi nggak nyaman dengan orang, menarik diri misalkan gitu ya, atau dengan suami merasa udah nggak pede lagi gitu ya, seperti itu biasanya itu. Nah untuk endowario sendiri, itu ada tingkat keparahan sendiri nggak sih untuk berpengaruh ke kesehatan mental penderitanya itu? Tentu saja karena tadi pendekatan biologis, psikologis, fisik ya dan spiritual, semakin parah tentu saja dia akan semakin parah juga ya, parah juga ya. Iya seperti itu. Ya. Oke, nah langkah-langkahnya nih yang dapat diambil oleh Endo Warriors untuk mengatasi penurunan kesehatan mental akibat endometriosis seperti apa Ibu Rini? Yang pertama kan tentu saja setelah ditangani oleh dokter kita tahu ya, kita tahu kondisi kita sepenuhnya. Karena dengan mengetahui kondisi kita sepenuhnya, istilahnya semua kita tahu, oh saya harus treatment seperti apa, resikonya apa, kemudian apa yang saya harus lakukan dalam jangka panjang. Sebenarnya itu membuat rasa aman gitu ya. Setelah kita aman, kita bisa pindah ke rencana hidup kita yang lain gitu ya, bahwa kita itu sebenarnya orang biasa, orang sama dengan hanya kita punya endometriosis aja, apa bedanya gitu kan. Mungkin ada suatu saat di mana kita perlu istilahnya menarik diri untuk diri kita sendiri, mungkin saat nyeri atau saat yang lainnya, tetapi yang lain-lain tetap berpikir positif, bikin rencana-rencana hidup yang lebih panjang gitu ya, sehingga kita nggak hanya berkutat pada treatment gitu. Karena kalau begitu hidup kayak terbelenggu kan gitu. Berarti yang terpenting mungkin dari sekarang itu teman-teman sahabat Gemis bisa tulis nih list-list dari goal kehidupannya apa begitu benar, ya. Yang paling sederhana. Misalkan hanya untuk besok saya mau bangun tidur, saya mau ngapain gitu kan ya. Itu kan paling sederhana yang kadang-kadang tidak kita pikirkan, hanya lewat aja seperti itu gitu. Boleh itu dicoba ya. Dan mungkin ada pertanyaan ibu-ibu untuk seputar kesehatan mental. Ini mumpung ada Ibu Rini loh ya, selaku psikolog. Belum ada? Ada itu ya tadi? Oh bukan. Oke. Seberapa penting sih Ibu Rini untuk support system untuk kesehatan mental itu sendiri? Ya, pasti penting ya. Support system itu karena kadang-kadang, apalagi kalau di Indonesia ya,
permasalahan mental tuh seringkali muncul bukan dari diri kita sendiri kadang-kadang ya. Karena ketika kita hanya sendiri tanpa dibenturkan dengan sosial, barulah itu kita baik-baik aja, tetapi ada tekanan sosial, ada harapan, ada tuntutan. Itu menunjukkan bahwa oh ternyata lingkungan sosial itu sangat penting. Berarti ketika kita lagi punya masalah baik fisik maupun mental gitu ya, berarti social support inilah yang membuat kita juga tetap bisa bertahan seperti itu. Entah dari siapa aja, tentu saja dari lingkungan terdekat itu yang paling penting ya biasanya. Berarti lingkungan terdekat harus juga positive thinking gitu ya. Benar. Kayak untuk mengubah kesehatan mentalnya si Indovirus itu sendiri gitu ya. Oke. Dan mungkin kapan kita harus mencari bantuan saat mengalami krisis kesehatan mental? Oke. Salah satunya seperti yang tadi saya sampaikan mungkin ya, ketika kita sudah merasa kita tidak ada sesuatu yang berubah pada kehidupan sehari-hari, kemampuan kita menjalankan tugas, kemampuan kita merasa emosi yang turun naik untuk dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi kalau 1 hari aja mungkin ya sudah biasa, tetapi kalau itu sampai seminggu bertahannya, hilang, kemudian muncul lagi, apalagi sampai 1 bulan, 3 bulan, itu udah dipastikan harus mencari bantuan, seperti itu ya. Lalu bagaimana nih caranya mengatasi stigma bahwa kesehatan mental itu hanya alasan atau cuma benar, dibuat-buat gitu ya? Oke. Memang stigma itu kan menjadi ini ya, apalagi di Indonesia ya, masyarakat kita tuh majemuk. Jadi segala sesuatu itu dilihat bisa saja itu mengeluh, orang yang tidak tahan, orang yang tidak ikhlas, orang yang kurang bersyukur gitu ya. Stigma-stigma itulah yang kadang-kadang membuat orang tuh tidak mencari bantuan. Tetapi salah satunya adalah dengan meningkatkan literasi sebenarnya atau pengetahuan kita tentang kesehatan mental dan sebenarnya apa itu kesehatan mental, itu salah satunya ya. Dan apa gejala yang kita punya. Pengetahuan itu sangat penting untuk mencegah stigma sebenarnya. Nah mungkin ya ada orang-orang yang kesehatan mentalnya terganggu, tetapi dia nggak mau ke psikolog. Itu gimana cara mengatasinya? Mungkin ada kerabat atau keluarga kita sendiri, itu bagaimana Ibu Rini? Ketika kesehatan mental itu ada 2 jadi ya, ada orang yang sadar bahwa dia terganggu, itu orang yang paling mudah untuk ditangani karena dia datang sendiri bahwa saya punya masalah, tolong saya dibantu gitu kan. Tapi yang kedua itu yang tidak sadar. Betul. Yang tidak sadar itu biasanya dia tidak terganggu tapi lingkungan terganggu. Iya, biasanya iya. begitu ya. Nah Jadi, itu gimana gitu, cara ya. ngomongnya? Itu pasti kan kayak ada perasaan yang sungkan atau gimana ngomongnya gitu. Sebenarnya kalau kita cukup dekat kita bisa sih, tapi di Indonesia tuh kadang sulit ya kayak gitu ya. Dianggap kita mencampuri, padahal itu adalah pertolongan pertama ketika orang lain melihat kamu tuh kayak ada sesuatu deh. Itu Sesuatu yang harus aneh kita gitu tarik ya. dari situasi itu gitu ya. Itu sebenarnya cara kita menyelamatkan seseorang dari dalam permasalahan mental gitu ya. Oke, nah itu penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya kalau orang itu mungkin memang sudah tidak mau nih ke psikolog gitu? Ya, sebenarnya itu kalau dalam kondisi seperti itu sebenarnya levelnya itu sudah naik lagi ke lebih parah ya sebenarnya ketika sudah nggak sadar tapi lingkungan yang terganggu gitu. Salah satunya memang kalau bisa dipaksa gitu ya karena untuk kebaikannya dia, meskipun kata dipaksa itu seakan-akan jelek gitu ya, tetapi itu bentuk kepedulian kita gitu. Kalau bisa masih diajak bicara, diminta untuk ayo kita berdua, kita temenin, ayo kita cari sama-sama, itu lebih bagus seperti itu ya. Gitu. Mungkin ada orang yang sudah kesehatan mentalnya terganggu, lalu apa sih saya loh nggak sakit gitu ya, itu yang susah sih. Itu yang Bu Rini sulit ya. emang biasanya. Oke, mungkin pelan-pelan mungkin dari keluarga atau kerabat yang kita sendiri udah tahu nih, mungkin orang ini ada kesehatan mental yang terganggu, itu bisa di deep talk atau diajak ngomong berdua gitu ya. Di Ibu Rini sounding misalkan tentang gangguan mental gitu ya, sering-sering kirim. Misalkan sekarang kan banyak tuh di TikTok di mana kita send gitu ya, bahwa oh ini hanya untuk pengetahuan kita sama-sama, akhirnya dia oh iya saya kayaknya ada sesuatu gitu kan ya. Oke. Nah dari segi psikolog sendiri, kalau tadi Ibu yang di sana kan ada teknik pernafasan gitu ya. Adakah selain teknik pernafasan untuk kita tidak mengalami overthinking atau cemas yang berlebihan, itu gimana dokter ini? Apakah ada cara lain selain pernafasan? Ketika mengalami kecemasan gitu maksudnya, ketika mengalami kecemasan. Yang paling
tampak mudah, tapi mungkin tidak mudah ya ketika kita melakukannya. Beraktivitas itu cara sederhana, tetapi sulit memang ketika kita lagi cemas, ketika kita lagi depresi gitu ya. Tapi dipaksa untuk beraktivitas. Jalan pagi, terapi matahari itu salah satu terapi yang paling baik untuk meningkatkan, mengelola emosi sebenarnya. Jadi ketika kita sudah merasa gloomy, galau gitu ya, paksa jalan pagi dan ada matahari. Tidak harus matahari yang sangat terang, tetapi ternyata angin di muka itu membuat orang tuh lebih bahagia. Dan itu ada penelitiannya ternyata ya. Hembusan angin di wajah, matahari itu naikin mood sebenarnya. Itu Dan saya paling baru sederhana. ingat juga ada orang yang bilang kalau misalnya kita berolahraga, entah itu jalan kaki atau olahraga apapun itu bikin kita tuh lebih bahagia. Iya, Betul benar. ya Ibu Iya, Rini ya? benar. Jadi mungkin mulai dari sekarang gitu ya, pola hidup yang sehat tuh penting banget, lalu juga pikiran juga penting banget ya Ibu Rini ya. Iya benar. Nah Ibu Rini, Marta tahu ada terapi movement, itu apa Ibu Rini? Mungkin bisa diceritakan? Movement itu maksudnya bergerak gitu? Iya. Istilahnya gitu ya. Dan mungkin bisa gerakin gitu ya sama teman-teman di sini sahabat Gemitsnya. Terapi movement mau dicoba di sini gitu maksudnya. Iya, betul. Iya, diceritakan terlebih dahulu terapi movement itu apa, mungkin sahabat Gemits yang terapi belum tahu. movement itu sebenarnya dasarnya semacam ngomongnya gimana ya, progressive muscle ya gitu ya. Jadi pergerakan otot, tapi ototnya kita tidak menggunakan otot besar, mungkin otot besar kan otot-otot lengan, paha gitu ya. Tapi kita bisa menggerakkan otot-otot kecil, misalkan mulai dari rasakan alis. Kalau yang pernah ikut yoga tuh ada tuh kayak gitu. Udah gerak-gerak ya, alisnya pernah ya, ibunya. gitu-gitu ya. Pernah nggak yang berapa orang yang pernah ikut yoga, kadang di akhir gitu kita diminta untuk diam, kemudian coba rasakan alis, gerakan telinga kanan, telinga kiri gitu kan. Kemudian jari ya. Itu sebenarnya terapi di mana kita itu menajamkan sensasi gitu kan. Karena kebiasaan orang itu kan karena kita selalu judging, tiba-tiba kita memutuskan sesuatu, menyimpulkan sesuatu, kita lupa tahapan awal menggunakan panca indera gitu ya. Jadi kita menajamkan lagi panca indera kita gitu. Atau mau dicoba, misalkan tutup mata, kemudian ada loh orang yang sulit, misalkan ya saya gini ya, coba tutup mata, coba rasakan jempol kanan. Ada yang bingung, jempol mana ya, jempol gitu ya, jempol mana. Karena terbiasa semua gerak bareng kan ya, semua gerak bareng begitu. Nah nanti kalau misalnya gerakannya salah, misalnya jempol, terus saya kelingking gitu, itu ada gangguan kah atau gimana? Berarti harus ada yang diperbaiki dari kemampuan merasakan secara indera ya gitu. Karena kan indera kita tuh banyak yang kita pakai untuk merasakan dunia. Dunia itu terlalu banyak, terlalu bisik gitu ya. Jadi kita kadang lupa untuk kita pilah satu-satu gitu ya. Seperti itu. Boleh dong diterapin. Mau coba ya? Boleh dong. Coba ya. Coba deh. Berarti kita gimana nih? Mungkin kalau ada tas letakkan aja ya. Kadang-kadang tas itu kan mengganggu karena kulit itu juga bagian dari sensasi kan, gitu kan ya. Seperti itu. Ini berdiri atau duduk Ibu Rini? Duduk aja ya, biar bisa rileks ya. Bisa rileks ya. Rilekskan badan ibu-ibu semuanya sebelum makan ya. Ternyata lebih merdu suaranya. Ayo Ibu Rini silakan. Oke ya. Kita coba. Short aja, kita coba gitu ya. Coba pejamkan mata. Pejamkan mata semuanya. Ya, cari posisi duduk yang paling nyaman ya. Bebas, ada yang selonjoran, ada yang tegak, orang itu beda-beda. Jadi bukan hipnotis kan ya Ibu Ya. Rini? Bukan ya. Jadi nanti hipnotis keluarnya berubah semua ya. Oh iya makanya itu, takut Jadi, loh. Coba udah enak, udah nyaman, bahu sudah rileks ya. Oke, coba ditutup matanya semuanya. Ini agak rame suaranya tapi coba fokus pada satu bagian tubuh yang paling bisa dirasa. Coba. Sampai akhirnya suara di luar itu menjadi mengecil ataupun akhirnya tidak terdengar. Silahkan dipilih sendiri bagian tubuh mana. Sudah menemukan satu bagian tubuh yang paling bisa difokuskan. Oke, coba sekarang gerakkan jari kiri. Jari kiri, semua jari. Pelan-pelan. Jari kanan.
Saya coba ikutan juga ya. Coba rasakan bahu kiri. Boleh digerakkan dengan gerakan yang pelan. Bahu kanan. Naik ke leher. Rasakan telinga. Jika bisa, coba digerakkan. Ada yang bisa menggerakkan, ada yang tidak. Oke, kita sampai di kepala. Coba tarik nafas dengan nafas perut yang saya ceritakan tadi. Tangan bisa diletakkan di diafragma, batas antara rongga dada dan perut, tanpa ditekan ya. Coba kita tarik nafas dengan perut yang mengembung. Ditahan sebentar. Dibuang perlahan. Tarik lagi. Dibuang perlahan. Silahkan matanya dibuka pelan-pelan. Nah itu singkat ya, saya kurang yakin juga bisa merasakan atau tidak, tapi itu mungkin salah satu contoh yang bisa kita lakukan gitu ya. Mungkin nanti kalau situasinya lebih tenang kita lebih optimal begitu. Tapi kalau memang tadi cukup optimal mengganggu nafas diafragmanya, kerasa di bagian bahu itu lebih rileks sebenarnya gitu ya, seperti itu. Itu tujuannya apa terapi movement itu Bu Rini? Yang pertama tadi itu yang sensasi ya, meningkatkan indera kita lagi. Penajaman indera itu cukup penting sebenarnya begitu ya. Itu movement yang otot kecil tapi bisa juga kita movement yang sifatnya otot besar gitu ya, yang kita bergerak gitu ya, lebih besar gitu ya, menggunakan semua otot, bisa juga seperti itu. Kalau terapi movement itu sendiri harus dengan psikolog atau bisa sendiri dengan bisa. teman atau bisa kok ya. Sendiri bisa ya? Oke. Sering-sering aja kita latih, nanti kita terbiasa indera kita. Jadi kita nggak jadi orang yang istilahnya kalau bahasanya itu tuh gupuhan gitu loh, maksudnya ya istilahnya kita nggak kemerungsung, panik gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa tenang, ini apa ya sebenarnya yang terjadi gitu ya. Kita mulai lagi dari dasar, itu sebenarnya kemampuan dasar manusia merasa, meraba, mendengar gitu ya, mencium gitu ya, melihat. Yang kadang tadi saya bilang kita suka lupa, tiba-tiba bangun tidur kita langsung loncat, kita langsung ke kamar mandi, kita langsung ngapain gitu ya. Padahal bisa loh kita bangun, kita buka mata dulu. Iya betul, step by step gitu ya. Oh ini bangun ya gitu, enak ya udah hilang ngantuknya gitu kan. Duduk pelan-pelan, oh ya saya mau mandi, saya mau ini gitu kan. Meskipun itu mungkin sulit kalau ibu-ibu yang anaknya udah nunggu gitu kan ya. Betul. Maunya loncat langsung. Belum anak gitu denger nangis gitu ya, langsung bener. loncat oke ada apa gitu kan ya. Tapi itu bisa. Dan kita perlu belajar bahwa orang lain boleh menunggu kita gitu ya. Kadang-kadang itu yang kita itu suka lupa bahwa aduh kita harus buru-buru nih udah banyak ini. Gak apa-apa mereka nunggu cuma 1 menit gitu kan atau 5 menit. Kalau kita butuh 5 menit kan gak lama juga ya. Gak apa-apa silahkan menunggu sebentar. Apalagi kalau itu kebutuhan yang sebenarnya ya ada kebutuhan kita tapi sebenarnya lebih banyak kebutuhan orang. Kita boleh kok membuat orang itu menunggu sebentar, kita tenang gitu ya. Sehingga kita gak penuh kepalanya gitu. Betul, betul. Oke sebentar. Untuk yang terakhir Ibu Rini, mungkin ada tips-tips atau wejangan gitu ya untuk wanita-wanita di sini supaya sehat ini mentalnya seperti apa Ibu Rini, silakan. Oke, baik ya. Kalau sebenarnya kadang-kadang yang membuat kita berat itu kan tadi yang saya bilang kebiasaan membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Tapi sebenarnya coba deh ibu-ibu atau kakak-kakak lihat kanan kiri gitu ya, tanpa kita orang di sebelah, orang kanan kirinya, tanpa kita berusaha menyimpulkan sesuatu, sebenarnya kita tahu nggak sih masalah hidup mereka sebenarnya? Nggak tahu ya. Mereka tampak, atau lihat saya kayak punya masalah nggak ketika di sini? Enggak kan? Tapi kan saya pasti banyak gitu masalah ya? Kan? Gitu ya. Saya pasti punya banyak masalah gitu kan ya. Jadi kita bisa berhenti terlalu fokus dengan masalah kita bahwa hanya kitalah orang yang paling bermasalah gitu ya. Sehingga kita tidak pede, kita nggak yakin. Terus kita melihat orang kayak sini, kayaknya sempurna banget gitu ya. Lebih enak gitu. Lebih enak rumput tetangga lebih hijau gitu kan, ya. Lebih enak. Kita baiknya, bahkan ketika saya melihat istilahnya di sini, semua orang di sini saya melihat semua orang baik-baik aja loh gitu ya.
sampai mungkin nanti saya tahu ada sesuatu gitu kan, semua baik-baik aja saya lihat, semua sehat, semua cantik, perempuan pasti cantik, laki-laki semua ganteng gitu kan ya, seperti itu ya. Jadi stop berpikir bahwa semua itu berat selama ada solusinya, semua bisa dilakukan. Stop berpikir bahwa kita yang paling tidak mampu gitu kan ya, itu mungkin ya. Lagi-lagi positive thinking itu Ya, perlu positive ya Ibu thinking. Rini ya. Ya, benar. Baik, terima kasih Ibu Rini. Ya, Tepuk sama-sama. tangan dong untuk Ibu Rini.